gimana caranya nulis? Tulis saja dulu sampai selesai. Masalah editing belakangan. Mahasiswa bicara. Apa sih katanya mahasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Laili Eka Amalia di Mahasiswa Bicara. Apa sih kata mahasiswa? Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan Kak Wilda. Mari kita sapa Kak Wilda. Hai Kak Wilda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya Kak Wilda, aku pernah dengar ya dan juga sempat viral di Instagram bahwa ada postingan tentang Kak Wilda menjuarai esai senasional. Wah gimana nih tanggapannya? Karena banyak di Instagram dan story WhatsApp yang mereplay itu. Ya, kalau tanggapan saya biasa aja. Menjuarai lomba nasional dengan juara 1 tapi menyikapinya biasa saja, hebat sekali. Itu bagaimana Kak perjuangannya? Bisa diceritain di Sahabat Menja News nih. Sebenarnya kalau lomba esai untuk menulis ini saya baru sekarang. Oh, baru pertama kali dan menjuarai. Wah, mantap. Sebelumnya pernah ikut lomba apa atau mungkin pernah mengikuti event seperti itu? Untuk lomba biasanya saya dari SD sampai kemarin terakhir di Banten itu di lomba pidato. Mantap. Pidato, berarti debat. Berarti kakak ini memang dari tingkat sekolah dasar sudah mengikuti event seperti lomba pidato seperti itu. Dan pertama kali mengikuti esai di mana? Ini baru kemarin nih di Unsuka. Oh, Yogyakarta ya. Dan menjuarai. Ya, alhamdulillah. Oh ya, saya juga dengar Kak Wilda ini adalah pengurus di pondok pesantren. Apakah benar? Betul. Wah, bagaimana cara membagi waktunya? Semisal nih, Kak Wilda kan mahasantri, mahasiswa sekaligus santri, dan menjadi pengurus. Bagaimana tips dan triknya menjaga waktu serta bisa mengikuti lomba tersebut? Untuk bagi waktunya sebenarnya cukup padat ya. Apalagi saya di pondok itu pengurus lembaga PPIG. Jadinya kegiatannya padat banget. Tapi untuk membagi itu kan ada waktu untuk kuliah, juga ada waktu untuk di pesantren kan. Jadi kalau pagi itu sampai jam 2 itu di kampus. Jadi saya melakukan apa aja yang berkaitan dengan kampus. Kalau sudah masuk waktu pesantren dari sore sampai malam, ya sudah saya ngapain di pesantren. Oh, berarti cara membaginya yaitu melihat waktu antara pagi dan siang. Sesuai jadwal aja, asal jangan dikorupsi. Berarti setiap apapun itu Kak Wilda melakukannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh jadwal tersebut ya. Ya, meskipun ada beberapa prioritas ya. Kalau kemarin lomba sampai lembur baru ngorbanin semuanya, waktu setoran, waktu apa lagi sering. Iya, sebenarnya Kak Wilda ini kan mahasiswa program studi IKT semester 5. Nah ini kan gak ada hubungannya dengan lomba esai seperti itu. Jadi teman-teman tuh kayak wow hebat banget gitu kan, mahasiswa IKT tapi bisa menjuarai lomba esai seperti itu Kak. Bagaimana perjuangannya Kak Wilda selama mengikuti lomba tersebut? Apakah ada waktu yang dikorbankan selain waktu dan tenaga, itu apa aja gitu Kak? Iya, waktu ya. Soalnya saya bikin tulisan kemarin itu semalam. Jadi habis kegiatan belajar di pondok jam 10. Jadi dari jam 10 sampai jam setengah 3 pagi. Selain waktu, apalagi perjuangannya seperti itu? Kegiatan-kegiatan. Oh, berarti selama Kak Wilda mengikuti lomba esai ini, waktu, tenaga, dan kegiatan yang ada di pondok pesantren serta kampus itu dikorbankan seperti itu? Ya, bukan dikorbankan sih. Cuma diambil dikit. Disiasatin lah. Jadi memang sebelum kan ada teknisnya. Tapi IKT ini kan mungkin menurut sampean belum tidak ada basic sama sekali di ISE tapi IKT itu kan memang prodi yang fokus untuk penelitian teks baik itu Al-Quran, Arab maupun Inggris. Jadi sebenarnya di IKT juga mau nggak mau juga harus bisa nulis.
Tapi kebetulan saya memang dari Manje, saya kan alumni Manje, itu masuk ke Karisma, lembaga Persiswa Karisma. Jadi di situ saya mulai belajar menulis. Jadinya meskipun baru pertama kali, saya punya bekal lah dari situ. Jadinya enak. Berarti Kak Wilda ini dalam mengikuti esai sudah mempunyai bekal meskipun sedikit, seperti itu. Meskipun sedikit, itu yang harus dimaksimalkan. Berarti mau bagaimanapun kita harus berani mengambil keputusan ya Kak? Iya. Seperti meskipun nggak pernah mengikuti lomba. Iya betul. Saya juga tidak menyangka bisa baru pertama kali langsung juara. Ya barangkali tidak ada yang spesial dari apa yang saya capai. Semua orang bisa mencapai bahkan lebih. Cuma yang mungkin jadi titik pembeda karena saya berani eksekusi itu aja. Berarti nih teman-teman Unujanius, buat kita semua ada pesan dari Kak Wilda bahwa sebagaimanapun kita tidak punya pengalaman apapun dalam mengikuti lomba, hal yang paling penting yaitu adalah berani eksekusi, ya Kak? Iya. Berarti nanti nih Kak Wilda bisa juga memotivasi teman-teman semua agar juga bisa mengikuti event-event seperti Kak Wilda ikuti. Bisa banget. Oh iya Kak, dari judul esainya ini apa? Nah ya, kemarin saya mengangkat judul Perang Dakwah Digital, menunggu peran aktif kreatif santri dan pondok pesantren di Indonesia. Wah, berarti Kak Wilda ini lebih muda ya, karena ada kaitannya dengan santri. Ya bisa mudah, bisa juga enggak. Mudah karena saya santri, berat karena di tulisan itu saya agak mengkritik santri. Itu bagaimana cara prosesnya Kak Wilda menulis? Apa meminta argumen dari teman-teman? Apa mungkin mempunyai sumber dari internet, buku? Kalau menurut saya sendiri, karena saya sudah punya bekal untuk menulis, menurut saya menulis itu gampang lah. Jadi kebanyakan orang-orang yang tanya ke saya, Mbak gimana caranya bisa nulis? Tulis aja sampai selesai. Jadi jangan biarkan gagasan kita itu mengendap di kepala. Tuliskan saja meskipun tulisannya acak-acakan. Yang penting gagasan itu bisa dituliskan utuh dari latar belakang sampai penyelesaian. Nah, masalah editing itu gampang. Kita bisa belajar lagi di itu. Kebanyakan orang-orang pengen bisa belajar nulis, oke. Tapi ketika mereka memulai menulis satu paragraf saja, mereka sudah bingung gimana ini tata bahasanya gimana, terus ini gagasannya gimana. Itu sebenarnya sangat menghambat lancarnya kita menulis gitu. Jadi kan ide kan tidak mesti ya, kadang sinyalnya kuat banget buat nulis, kadang suntuk banget. Nah, ketika sinyal untuk idenya itu lancar, maka cepat-cepat kita tuliskan dan cepat-cepat kita selesaikan. Berarti yang dapat saya simpulkan dari kata Kak Wilda ini, yang penting kita nulis. Iya. Bagus tidaknya, yang penting kita tulis. Yang penting konsepnya selesai dulu. Apapun yang ide yang ada di kepala kita, tulis aja. Masalah editing terakhir, seperti itu ya Kak. Kebetulan kemarin tema, kenapa saya ngambil tema itu, awalnya kan saya didaftarkan. Tiba-tiba suruh ikut. Oh sudah didaftarin, masa nggak mau nulis gitu kan beban. Jadinya oke, saya mau nulis tapi apa yang mau saya tulis gitu. Jadi saya nelpon abi saya waktu itu, diskusi, Bi ini gimana, apa temanya, pokoknya tentang subtemanya itu diantaranya ada religi digital, ada literasi digital ya gitu. Saya ngambil 2 tema ini. Terus kemudian kata abi itu, kenapa enggak kamu itu coba tulis perang gagasan di media sosial. Soalnya kan kita apalagi di Unuja, kita kan basic Ahlussunnah wal Jamaah, kita sudah mengklaim bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini yang sanadnya nyambung. Kita sudah sepakat itu. Nah, tapi kelemahan kita orang-orang Aswaja adalah kurang proaktif di media sosial. Jadinya di tulisan saya itu dari 4 juta santri, di situ ada 600
600.000 orang Indonesia itu terindikasi radikalisme. Nah, pertanyaannya adalah, lalu 4 juta santri yang katanya santri Ahlussunnah wal Jamaah ini kemana gitu? Ternyata kan mereka masih sibuk di dunia pesantren yang itu jauh dari digital. Nah, itu sebuah keniscayaan, apalagi kita sudah memasuki 4.0 gitu kan. Dan itu teknologi semakin maju. Kalau kita ingin maju, tidak bisa kita duduk di zona nyaman kita sekarang. Kita harus juga adaptasi dengan literasi digital. Untuk selanjutnya kita harus proaktif untuk mengisi konten-konten kita atau media sosial kita dengan paham-paham yang kita yakini. Karena itu yang kurang. Jadi orang-orang radikal yang notabene radikal ya, itu menangnya kan di media sosial memang. Dan kita kurang di situ. Oh, berarti ini peran seorang Abi juga sangat berpengaruh ya pada kesuksesan Kak Wilda, serta Kak Wilda juga bisa menganalisis apa yang dibutuhkan saat ini oleh santri dan lain sebagainya. Itu memang saya rasakan betul, soalnya di media sosial juga yang ramai diperbincangkan kan masalah begituan itu dah. Oke, itu teman-teman Unuja News, perjuangan dari Kak Wilda, seorang pemenang lomba isei. Mungkin nih Kak Wilda ada closing statement dan ada motivasi untuk teman-teman Unuja News. Untuk closing statementnya barangkali ada 2 ya. Yang pertama, ini kan saya saja yang biasa-biasa saja sudah bisa menjuarai gitu. Apalagi teman-teman yang lebih mampu dari saya gitu. Jadinya teman-teman yang memiliki gagasan yang bagus itu hanya akan menjadi gagasan dan tidak akan menjadi kenyataan kalau tidak ditulis. Jadi gagasan Anda jangan disimpan di otak, mohon dituliskan. Berani gitu. eksekusi. Dieksekusi. Karena orang banyak yang cuma bisa bicara, tapi tidak bisa mengeksekusi dalam tulisan. Itu yang kurang. Untuk yang kedua, gimana caranya nulis? Tulis saja dulu. Sampai selesai. Masalah editing belakangan. Oke teman-teman, saya Laili Eka Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.